Halo guys, terima kasih yang sudah klik video ini. Welcome back to Well Universe. Pada awal film, penonton diperlihatkan sebuah pabrik kimia di kota Libya yang dijaga ketat. Tiba-tiba sekelompok pasukan menyerang dan mengalahkan semua penjaga militer. Lalu Iko Uwais muncul sebagai antagonis utama. Barney Rose mengunjungi Chris, sahabatnya yang sedang bertengkar dengan pacarnya Gina, dan Gina juga merupakan anggota Expendable. Barney Rose kehilangan cincinnya di sebuah kafe. Dia meminta Chris untuk membantunya mengambil kembali cincin tersebut. Mereka kembali ke kafe dan menemui seseorang yang diduga sebagai pencuri cincin. Chris mencoba bernegosiasi tetapi gagal. Dia akhirnya harus melawan dan mengalahkan semua bandit di kafe agar dia bisa kembali mendapatkan cincinnya. Sementara itu, Suharto menyelinap sendirian ke dalam kantor dan mengalahkan semua penjaga. Di markas, tim Expendable berkumpul untuk menerima misi baru. Mereka akan menangkap Suharto dan mengamankan bahan peledaknya di Libya. Malam itu mereka berangkat menggunakan pesawat tempur. Di dalam pesawat, tim Expendable bercanda sambil menunggu misi dimulai. Suharto masih mencari informasi tentang bahan peledak. Pesawat mereka diserang misil sehingga mendarat darurat. Suharto berhasil menemukan bahan peledak dan melarikan diri. Gunnar mencoba menghentikan mereka tetapi gagal. Tim Expendable mengejar Suharto. Mereka menembakkan drum minyak dan menyerang dari jarak dekat. Suharto memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi tim Expendable. Chris lalu melompat ke mobil Suharto dan mengalahkan anak buahnya. Salah satu tim mobil Expendable telah dihancurkan, tetapi Chris berhasil selamat dari serangan misil yang ditujukan ke pesawat Barney Rose. Di daratan, tim Expendable terlibat baku tembak dengan anak buah Suharto. Pesawat mereka ditembak jatuh dan Chris berusaha menyelamatkan Barney Rose. Namun anggota tim lain memperingatkannya untuk mengutamakan misi tersebut. Lalu masalah kembali terjadi. Barney Rose meninggal dalam kecelakaan itu dan misi mereka akhirnya gagal. Chris sangat terpukul dengan kematian Barney Rose yang telah menjadi seperti saudaranya sendiri. Gina datang untuk menghiburnya. Gina menjadi ketua tim baru dan Chris dikeluarkan dari tim karena mengabaikan perintah ketua. Chris mencari pekerjaan baru dan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pengawal influencer. Namun dia merasa tidak cocok di sana karena majikan barunya tidak menghargai wanita. Chris kehilangan pekerjaan setelah menghajar majikan barunya. Dia kembali ke rumah dan penasaran. Dia menyusup ke rumah Gina. Gina terkejut melihatnya dan mereka hampir berkelahi. Namun Chris menjelaskan bahwa dia bisa membantu menemukan Suharto. Namun Gina menolak. Tetapi mereka tetap mengobrol. Setelah melewati situasi yang melelahkan, Chris dan Gina akhirnya beristirahat. Chris menceritakan awal pertemuan mereka dengan Barney. Dia juga menunjukkan belati yang dilengkapi dengan alat pelacak sinyal kepada Gina. Keesokan harinya, Gina berangkat menggunakan pesawat dan membawa belati yang dilengkapi GPS. Mereka dipimpin oleh Gina, yang berada dalam kepemimpinan dari Barney. Mars dipimpin briefing tim dengan sangat detail. Mereka berusaha menyerang kapal Suharto yang membawa Suharto dan anak buahnya. Mars sebelumnya pensiun sebagai tentara bayaran dan hanya membantu. Mereka berhasil masuk ke kapal Suharto, namun terperangkap oleh anak buah Suharto. Mars akhirnya ditangkap, namun Chris berhasil naik ke kapal dan menghabisi anak buah Suharto yang ditemuinya. Suharto bernegosiasi dengan intelijen. Chris lalu mencari teman-temannya yang tertangkap oleh Suharto. Chris terus mencari anak buah Suharto di kapal. Dia menemukan belati berpelacak yang telah dititipkan di Cina. Anak buah Suharto menyadari penyusupan dan Chris dan Suharto mengintimidasi satu sama lain. Mereka akhirnya bertemu dan mengetahui keberadaan Chris yang selalu dipegang oleh Suharto. Chris menggunakan motor dengan bom dan senjata untuk mengalahkan anak buah Suharto yang berusaha melarikan diri. Anak buah Suharto yang di ruangan kontrol mengetahui keberadaan Chris.
Chris akhirnya mendapatkan bantuan dari seseorang yang bergabung dengannya. Mereka berhasil mengalahkan serbuan anak buah Suharto. Mereka menemukan jalan keluar melalui sistem drainase dengan bantuan cairan yang dihasilkan dari urin. Suharto lalu mengusulkan pertukaran tawanan yang intelijen terima. Tim berhasil keluar dari ruangan penyergapan. Mereka menggunakan forklift dengan radio untuk memancing musuh dan bersiap untuk beraksi lagi. Bagi tentara bayaran, ini adalah momen yang selalu dinantikan. Mereka menikmati penyerangan ini, berkolaborasi untuk menjatuhkan lawan dengan senjata atau kemampuan bela diri mereka. Tiba-tiba tawanan muncul dan Suharto melihatnya di ruangan kendali. Chris memasuki ruangan itu dan akhirnya mereka berdua bertemu. Duel mematikan pun terjadi, meskipun sebelumnya mereka saling ejek. Pertempuran antara mereka berlangsung spontan. Uhuy. Ketika dendam pribadi Chris terhadap Suharto atas kematian Barney memuncak, Suharto kesulitan menghadapi serangannya. Chris berhasil mengalahkan Suharto. Dia mencoba mendapatkan kode pembatalan bom, tetapi kode tersebut ada di tangan atasan Suharto. Masalah bom menjadi buntu untuk sementara waktu. Di luar tahanan, Mars memutuskan untuk membunuh tawanan yang dia sandra karena khawatir identitasnya terungkap. Namun ternyata bahwa misi ini adalah rencana jahat Mars. Dia ingin menyalahkan Expendable sebagai kambing hitam. Fakta ini terungkap dan peringatan diberikan kepada anggota tim lainnya. Chris menembakkan misil ke pesawat Mars untuk menghentikan mereka, memprovokasi kemarahan Mars dan menyuruh anak buahnya menyerang Chris. Dia berpikir ingin mengikuti jejak Barney yang bersedia berkorban demi sesuatu yang lebih besar. Kru kapal akhirnya menghormati keputusannya dan berusaha menghentikan kapal induk. Chris melepaskan jangkar untuk memperlambat kapal, tetapi Mars mengetahui dan terjadi baku tembak. Mars mencoba bernegosiasi, menawarkan promosi, tapi Chris menolak. Saat itulah misil tiba-tiba menghantam Mars, menghancurkannya. Secara mengejutkan, seseorang muncul untuk menyelamatkan Chris. Ternyata itu adalah rencana Barney untuk mengungkap identitas sebenarnya Ocelot. Dia memalsukan kematiannya setelah melewati misi terakhir mereka. Keesokan harinya, mereka berkumpul di sebuah kafe untuk merayakan kemenangan mereka. Barney lalu menceritakan bagaimana dia berhasil memalsukan kematiannya dalam ledakan pesawat. Dan film pun berakhir. Nah, sekian dulu video kali ini. Jika ada saran, kritik, dan video, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan like. Saya Ilham, see you next time, and bye-bye.